Oke, nomor selanjutnya. Di sini ada reaksi antara butanol. Nah, butanol itu termasuk kelompok atau golongan alkohol. Berarti di sini ada reaksi senyawa organik. Nah, yaitu golongan alkohol direaksikan dengan asam etanoat adalah golongan asam karboksilat. Nah, kalau alkohol ketemu asam karboksilat, maka akan menghasilkan ester dan air. Nah, di sini alkohol itu kalau dilambangkan strukturnya itu ROH, karboksilat itu RCOOH. Jadi, kalian cukup mengambil si R-nya, dia masuk ke sebelah sini bertukar dengan si hidrogennya. Nah, sehingga nanti hasilnya akan menghasilkan RCOOR plus H2O. Jadi R yang ini didapat dari alkohol. Gitu ya. Nah, butanol itu karbonnya ada 4. Berarti kita tuliskan CH3, CH2, CH2, CH2OH. Nah, ini butanolnya. Ditambahkan asam etanoat itu adalah asam asetat. Berarti CH3COOH. Maka hasilnya jadi CH3COO strip CH2, 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 CH3 plus H2O. Nah, jadi ini kalian namakan ini butanol, ini asam etanoat, hasilnya jadi butil etanoat. Nah, gitu ya. Jadi reaksi ini disebut sebagai reaksi pembentukan ester. Nah, sehingga dikenal dengan istilah esterifikasi dengan mekanisme substitusi atau pertukaran ya. Oke. Siap. Jadi jawabannya ada di B. Oke. Oke. Nah, mudah-mudahan yang ini juga mudah untuk kalian pahami. Untuk soal selanjutnya, di sini ada grafik volume terhadap suhu untuk gas ideal pada tekanan tetap dilakukan pada berbagai tekanan yang berbeda. Jadi di sini kalian harus ingat ada istilah gas ideal. Nah, diingat kalau persamaan gas ideal itu bisa kalian tuliskan P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, untuk kondisi tekanan yang berbeda-beda di sini kalian dapatkan. Kenapa bisa berbeda? Karena volume dan suhu yang dipakai juga berbeda. Jadi N dan R-nya di situ kita asumsikan sama untuk setiap keadaan gitu ya. Nah, jadi kita akan dapatkan bagaimana kita mencari si P-nya, maka kalian akan tuliskan P itu sama dengan T dibagi V. Nah, ketika nih, kalian bisa melihat data di sini ya. Nah, ini misalnya volume 1, maka ini adalah suhu yang ke-1 gitu. Ini volume yang kedua, berarti ini suhu yang kedua. Nah, menurut data di sini, artinya kalian dapatkan ketika T itu suhunya rendah, nah kalian lihat ya di sini P1
P2, P3, P4. Berarti di sini P1 ini V1-nya, ini berarti T1. Ini V2, berarti ini T2 gitu ya. Berarti si T-nya ke sini semakin membesar. Sedangkan si volumenya semakin mengecil ya. Oke. Jadi kalian akan dapat ketika gitu ya, suhunya tinggi dengan volumenya yang rendah, maka si P-nya itu akan semakin tinggi. Nah, sebaliknya, ketika kalian si P, T per V-nya gitu ya, ketika si P-nya, T-nya itu justru rendah, maka volumenya tinggi, jadi si P-nya juga rendah akibat si volumenya tinggi. Nah, kalian bisa melihat di sini pada keadaan ini, pada P1, ini P1-nya tinggi dibanding P2, P3, P4. Berarti kamu pakai yang suhunya semakin tinggi, tekanan volumenya semakin rendah. Gitu ya. Jadi kamu pakai data yang ini, kesimpulan yang pertama. Jadi bisa kalian simpulkan si P4 itu akan lebih tinggi dari P3, dari P2, dari P1 karena si suhunya semakin tinggi ke sana. Berarti kalau suhunya semakin, bentar. Ya, kan ini P4-nya di sini ya. Nah, karena si P4 itu suhunya paling tinggi, nah berarti volumenya paling rendah gitu ya. Nah, maka dia P4 itu lebih tinggi gitu. Jadi kesimpulan yang benar kalian dapat kuncinya ada di C. Seperti itu ya. Oke. Soal selanjutnya kita akan melakukan di sini ada suatu larutan. Dibuat dengan cara melarutkan 2,8 gram KOH ke dalam air hingga volumenya 500 mili. Artinya di sini fase yang pertama yang kalian lakukan adalah melarutkan terlebih dahulu. Anggaplah di sini ada suatu wadah, di mana si wadah ini saya isi dengan 2,8 gram. Berarti saya punya molaritasnya 2,8 dibagi MR si KOH ya. Ini MR-nya sebesar 56. Ini saya bagi 56 kali 1000 per volumenya kalian pakai 500 mili. Maka dapat di sini molaritasnya sebesar 0,1 molar. Nah, ini molaritas si larutannya. Kemudian si larutan yang 500 mili ini saya titrasi, hanya saya ambil 10 mili. Jadi ini akan dititrasi. Nah, dengan data saya ambil molaritasnya 0,1 molar, volumenya hanya 10 mili dari 500 mili yang kita punya. Nah, maka di sini nanti molnya itu molar kali volume. 0,1 kali 10 kita punya 1 mili mol. Seperti itu. Nah, kemudian dititrasinya oleh asam etanoat. Nah, di sini kita punya asam etanoat ini tadi larutan KOH ya. Nah, asam etanoatnya rumusnya itu adalah HCOOH. Nah, jangan lupa si KOH itu ada valensi basa ya. Nah, B-nya tuh 1. Nah, pada HCOOH dia juga punya valensi asam. A-nya 1. Kemudian konsentrasinya juga kita pakai 0,1 molar. Nah, yang ditanya adalah di situ pH pada titik ekivalen. Nah, yang mesti kalian ingat pada titik ekivalen itu
Ya, ini pasti molnya itu 1 milimol. Nah, kenapa? Padahal kita belum punya si volumenya. Kenapa kita tahu molnya 1 milimol? Karena kata kuncinya di sini, titik ekivalen. Jadi karena pada TE, pada titik ekivalen, mol asam itu akan sama dengan mol basa. Itu pada kondisi khusus titik ekivalen ya. Ini saya tandain. Nah, kondisinya udah pasti seperti itu. Jadi, kalau ditanya di situ berapa si pH-nya, pH pada TE, titik ekivalen, nah kita jawab di sini, kita bikin reaksi terlebih dahulu. Karena asam dan basa itu akan bereaksi. Jadi KOH ditambahkan HCOOH, dia akan menjadi HCOOK ditambahkan H2O. MRS. Kita garisin dulu. Nah, tadi diingat kalau ini 1 milimol, nah maka si ini juga pasti kondisinya ada di 1 milimol. Jadi ini dua-duanya habis. Jadi kalau TE itu kenapa mol asam dan basa sama? Karena dua-duanya habis, gitu ya. Nah, maka yang tersisa di sini 1, 1, 1. Ini belum terbentuk. Nah, jadi di sisanya 1 milimol. Oke. Nah, maka di sini kata kuncinya yang tersisa itu garam. Jadi karena tadi kita punya ini molnya tuh udah pasti bakal 1 milimol, maka si volume asam etanoatnya itu pasti 10 mili juga. Gitu. Karena gara-gara tadi kata kuncinya di sini ya, pada titik ekivalen. Nah, jadi di sini yang tersisa adalah garam HCOOK. Nah, dengan valensi garamnya 1. Maka kalau yang sisa garam HCOOK, berarti ini udah pasti akan mengalami hidrolisis. Nah, hidrolisis garamnya garam apa? Ini disebut garam basa karena basanya kuat, asamnya lemah. Oke, maka yang harus kalian lakukan, cari dulu molaritas garamnya. Nah, molaritas garam itu adalah N sisa dibagi volume total. Ya. Nah, M sisanya itu 1 milimol, volume totalnya 10 ditambah 10. Jadi 1/20 berarti 5 kali 10 min 2 molar. Nah, kalau sudah dapat molaritasnya, kalian bisa ngitung si OH-nya dulu karena dia adalah garam basa. Jadi akar KW per KA M garam valensi garam. Berarti KW-nya 10 min 14, KA-nya di soal 10 min 4, valensinya 5, konsentrasinya 5 kali 10 min 2, valensinya 1. Berarti ini kita coret sisa 10 min 10, jadi 5 kali 10 min 12. Nah, 5 kali 10 min 12 diakarkan berarti 10 min 6 akar 5. Nah, jadi POH-nya kalian dapat 6 min log akar 5. Si pH-nya berarti 8 plus log akar 5. Nah, seperti itu. Jadi di sini pH campurannya itu adalah 8 plus log akar 5. Itu ya. Oke, siap. Nah, pada kebakaran pabrik produksi logam natrium, air dan apar berbahan baku air tidak boleh digunakan sebagai pemadam kebakaran. Kenapa bisa demikian? Nah, kalian mesti ingat, natrium ini adalah logam golongan 1A yang sangat reaktif terhadap
air. Jadi reaktif itu maksudnya mudah bereaksi atau mudah teroksidasi. Dan gitu ya, mudah teroksidasi atau mudah bereaksi. Nah, di sini juga selain mudah bereaksi, nah dia juga akan melepaskan kalor. Akan melepas kalor. Karena bersifat reaksinya eksoterm. Jadi spontan gitu ya. Nah, bisa nanti si kalor yang dilepaskan ini menimbulkan ledakan. Jadi kalau nanti ada logam natrium ketemu dengan H2O, hasilnya akan menghasilkan basa, larutan basa. Nah, ditambahkan dengan gas hidrogen yang dikeluarkan, dan ada di sini energi. Nah, si energi ini bisa berupa ledakan. Nah, jadi itulah yang berbahayanya tuh, karena nanti si hasil ledakannya malah menambah apinya semakin besar gitu ya. Nah, jadi di sini jawabannya air akan menyebabkan terjadinya reaksi ledakan. Nah, itu untuk nomor 44. Oke, untuk nomor selanjutnya kita lihat ada sebanyak 200 ml larutan KOH X molar direaksikan dengan 400 ml larutan HNO3 1,2 M. Jadi kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Nah, KOH di sini dia punya volume 200 ml dan molaritasnya X molar. Berarti nanti kita punya di sini molnya adalah 200X milimol untuk si KOH. Terus si HNO3 kita punya volumenya 400 mili, molaritasnya 1,2 M. Berarti kita punya N-nya sebesar 480 milimol. Oke, terus kita punya suhu larutan naik. Nah, berarti di situ kita punya delta T. T2 dikurangi T1, 35 kurangi 25, kita dapat 10 derajat. Lalu kalor jenis larutannya, ini C kecil, sama dengan 4,2 Joule gram derajat Celcius. Maka kalor penetralannya di situ kita punya delta H-nya sebesar 52. Nah, ini biasanya kalau kalor penetralan itu bertanda negatif ya. Min 52 kilojoule per mol. Nah, yang ditanya ya kita cari nilai X ya. X molarnya berapa. Nah, kita ini bisa pakai cara 1 dan bisa pakai cara 2. Jadi kalau cara 1 hanya sekedar kita memahami dari sisi reaksi stoikiometri, sedangkan cara 2 itu dari sisi entalpi gitu ya. Jadi kita jawab di sini. Kita pakai dulu cara yang pertama. Kita tuliskan di sini ada KOH ditambah HNO3 akan menjadi KNO3 ditambah H2O. Reaksi sudah setara, ini MRS. Kemudian kita garisin dulu. Nah, di sini tadi kalian tuliskan molnya ya. Nah, ini molnya yang ini 200X, yang ini 480. Karena penetralan berarti mol asam dan basa itu habis atau sama. Jadi kalian harus ingat di sini note-nya, kalau ada istilah penetralan,
Berarti ini sama aja dengan istilah tadi titik ekivalen ya, saat titrasi. Nah, saat titrasi ini sama kondisinya. Jadi, mol asam akan sama dengan mol basa. Tuh, jadi kalau sama berarti asam dan basa itu dua-duanya habis gitu ya. Jadi di sini kamu akan sisanya, tidak ada yang tersisa gitu. 0. Ini 480. Maka logikanya berarti di sini juga 480. Jadi kamu dengan cara pertama ini langsung bisa dapat X-nya. 200X dikurangi 480 sama dengan 0. 200X sama dengan 480. Berarti X-nya 480 dibagi 200 ya. Berarti kalian akan dapatkan 2,4 molar. Kayak gitu. Nah, tapi kalau pakai cara kedua, nah kalian berarti pakai si delta H-nya. Jadi pakai data delta H sama dengan min M C delta T per mol. Nah, berarti di sini delta H-nya kita tuliskan itu kilojoule, karena C-nya itu dalam satuan joule, maka kita rubah delta H-nya juga menjadi satuannya joule. Berarti ini nanti dapatnya min 52,5 kali 10 pangkat 3 joule. Seperti itu ya. Jadi kita simpan di sini min 52,5 kali 10 pangkat 3. Kali 10 pangkat 3 ini joule. Nah, min, nah M larutannya itu sama dengan volume larutan. Nah, ini volumenya kan udah ada ya 200 sampai 400 karena massa jenisnya itu dianggap sama dengan massa jenis air. Jadi massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter gitu ya. Jadi kalian M larutan itu sama saja dengan volume larutan. Karena rho larutannya dianggap sama dengan air 1 gram per mililiter. Jadi massa larutannya sama dengan 200 tambah 400. Jadi 600 ml itu sama aja dengan 600 gram. Gitu ya. Jadi kita simpan di sini 600 gram kali 4,2 joule gram derajat Celcius kali 10 derajat dibagi. Nah, di sini si molnya itu kamu bisa untuk dicari X-nya karena di sini X-nya itu apa namanya tuh si mol di sini dua-duanya habis gitu ya. Berarti kan ini teh 200X dikurangi 480 sama 0. Nah, kamu boleh juga nulis di sini 200X gitu persamaannya. Berarti si KNO3 itu mol garam dan mol airnya saya bisa pakai data yang X gitu supaya nanti X-nya kita pakai. Jadi di sini bisa 200X, 200X, ini juga 200X, 200X, atau boleh juga ini adalah 480 gitu ya. Nah, karena saya ceritain mau nyari X, ya saya tulis aja molnya di sini. 200X kan milimol tuh, jadi supaya jadi mol, ini min 3 mol gitu ya. Nah, jadi kita punya, ini ada yang bisa kita coret dulu. Ini kita coret, berarti di sini sisa 3. Ini min 3 kita coret dengan ini. Maka hasilnya si X-nya itu sama dengan 3 kali 4,2 kali 10 dibagi 52,5. Nah, dapatnya sama 2,4 M. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk nomor 45 ada di E. Jadi bisa saja kamu tidak menggunakan data delta H, tapi pakai cukup kata kunci penetralan di sini. Seperti itu. Nah, jadi terima kasih untuk kalian yang masih setia belajar bersama bimbingan belajar Klinik Jenius. Semoga kalian makin mantap pemahaman kimianya. Thanks for watching. Nah, jadi jangan lupa terus selalu berlatih bersama bimbel Klinik Jenius ya.
Dadah, sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih.